Selamat malam umat lingkungan Jalan Wika. Baru saja beberapa umat bersama-sama membaca kitab suci sesuai tema pada malam hari ini untuk pertemuan minggu ini. Secara lebih lengkap akan disampaikan oleh Bu Mahda, ngobrol-ngobrol membaca kitab suci tadi. Dipersilahkan Bu Mahda. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama membaca kitab suci dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 44. Perikopnya tentang Lazarus dibangkitkan. Nah, dari kutipan Injil yang kita baca bersama malam hari ini, kita dapat mau dikuatkan bahwa Lazarus yang telah dibangkitkan, Lazarus yang telah mati 40 hari terbaring di dalam kuburnya, kedua saudara perempuannya menjadi sangat gelisah ketika mendengar bahwa Lazarus sakit, kemudian Lazarus meninggal. Nah, dalam kutipan malam hari ini, ya, terjadi perbincangan, pembicaraan bahwa Yesus pun mendengar kabar itu, dan apa yang disampaikan oleh Yesus bersabda bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, begitu juga murid-murid yang ketika itu bersama-sama dengan Yesus. Nah, Yesus mengajak untuk kembali lagi ke Yudea. Tetapi murid-murid mengatakan bahwa tadi kita sudah dari tempat itu dan mereka menolaknya. Tetapi Yesus tahu bahwa di sana ada saudaranya yang tidur dan akan dibangunkan. Tidur di sini, sebagai murid-murid Yesus berpendapat bahwa kalau tidur toh nanti berarti sudah sembuh. Tetapi yang dimaksud Yesus tidur di sini adalah mati. Maka dia akan dibangkitkan. Nah, pergilah Yesus kembali ke Yudea, menemui Marta saudaranya. Ketika Marta berjumpa dengan Yesus, Marta menyampaikan bahwa Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ini terjadi kegelisahan, ungkapan Marta, andaikan tadi Yesus ada di sini, maka saudaraku Lazarus yang dimaksud tidak akan mati. Tetapi jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, dari kutipan malam hari ini juga menguatkan
Marta. Kemudian Yesus juga berbisik ingin berjumpa dengan saudara perempuan yang lain, yaitu Maria. Ketika Maria menemui Yesus, Maria pun berkata demikian, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ungkapan Maria dan Marta ini mewakili kita, murid-murid Yesus, sebagai orang awam yang tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Maka dia mengalami kegelisahan karena saudaranya Lazarus mati. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kutipan dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 44 ini saya sangat tersentuh, atau boleh dikatakan ayat emas yang saya temukan dari kutipan Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 44, yaitu di ayat 4, ayat 21, ayat 25, ayat 26, dan ayat 32. Saya ulang, ayat emas yang saya temukan, ayat 4, 21, 25, 26, dan 32. Nah, mengapa ayat ini menyentuh saya pada malam hari ini? Ayat 4 berbunyi demikian. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu Allah, anak Allah, akan dimuliakan." Nah, ayat ini sangat tersentuh dengan peristiwa yang belum lama terjadi pada diri saya. Ketika pada hari Senin, tanggal 16, hari Senin di minggu keempat bulan Agustus, waktu itu saya ingatnya hari Senin, itu tanggal 22. Hari Senin tanggal 22 pagi, saya membaca di grup wilayah. Di sana saya baca, di grup itu ada tulisan, "Mohon doa untuk Ibu Yuliana Poniman yang sekarang ini dirawat di rumah sakit," atau yang sedang dirawat di rumah sakit. Nah, membaca itu, saya langsung tak berdaya. Badan saya tidak ada kekuatan, seperti dilolosi, seperti tidak punya tulang. Mengapa demikian? Saya kaitkan dengan pandemi yang terjadi, yang melanda dunia saat ini. Kemudian adik saya Yuli ini punya komorbid penyakit yang sudah diderita sejak lama, yaitu gulanya tinggi, kemudian tensinya juga sering tinggi. Nah, kemudian saya langsung telepon adik saya, telepon Lekpon, mengatakan masuk rumah sakit dari hari Minggu. Kemudian diisolasi, tidak boleh ditunggu. Nah, ini menambah saya semakin lemas. Karena dengan kata isolasi, saya langsung pikirannya kemana-mana. Nah, ini berontak dalam hati saya, kenapa kok bisa dia diisolasi?
Nah, padahal dia ini punya kelemahan yang dikatakan nyalinya kecil, punya rasa takut, dia lebih nyaman kalau ada di dekat orang-orang yang dikasihinya. Tetapi kenapa harus isolasi? Nah, kemudian perjalanan waktu hanya bisa bawa dalam doa, WA, terus kami support melalui WA. Sampai pada akhirnya di hari Rabu tanggal 25, WA terakhir itu jam 16 atau jam 4 sore. Malam doa, mendoakan untuk kesembuhannya. Setelah mendoakan, mendengar kabar yang begitu mengejutkan. Setengahnya tidak percaya, kami tidak percaya. Nah, timbul berontak di dalam hati. Pertanyaan dalam hati. Apakah Tuhan mencintai kami, keluarga kami? Di mana Tuhan? Kok tega mengambil adik saya yang masih sangat dibutuhkan untuk mendampingi keluarganya? Nah, pemberontakan saya ini saya kaitkan dengan ayat 21 dan 32. Apa yang dikatakan oleh Marta dan oleh Maria. Ayat 21 dan 32 sama yang dikatakan. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, ini bergejolak di dalam diri saya. Perjalanan waktu, malam, pagi, sampai akhirnya pemakaman, sore. Ya. Kami bisa, saya khususnya keluarga bisa menerima itu. Dan saya hanya ingat lagu Akulah Kebangkitan dan Hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati dan hidup selamanya. Nah, saya semakin dikuatkan di ayat 25 dan 26. Ini yang sungguh menguatkan saya. Bahwa adik kami, Yuli, tetap hidup. Kami hanya dipisahkan oleh alam. Dari alam yang berbeda. Lebih-lebih di ayat 26. Setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Pertanyaan inilah yang menggelitik saya. Saya jawab, saya percaya Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua, bahwa adik kami Yuli tidak mati tetapi tetap hidup. Jadi dua ayat ini yang sungguh menguatkan, menghibur, memberi penghiburan yang saya baca, terus saya baca, setiap kali saya baca. Inilah kedua ayat ini yang menguatkan kami sehingga kami bisa menerima bahwa Tuhan lebih sayang, Tuhan itu sangat baik. Rencana Tuhan sangat indah pada waktunya. Matur nuwun. Ya, terima kasih Bu Mada atas sharingnya. Bapak Ibu sekalian, umat lingkungan Jalan Wika, apa yang disampaikan Bu Mada jadi dari membaca kitab suci Injil Yohanes tadi. Kita semua diundang untuk khususnya dalam minggu ini membaca Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 44. Ya, barangkali seperti Bu Mahda dan umat yang lain itu ada ayat-ayat emas atau yang memberi inspirasi atau ada gatuan gitu ya dengan hidup kita. Semoga bukan hanya menguatkan
tapi membuat kita semakin beriman kepada Tuhan Yesus, seperti disampaikan Bu Mahda tadi. Kehilangan anggota keluarga yang awalnya sedih pasti, lalu diserahkan sendiri kepada Tuhan, karena percaya Tuhan mengasihi kita semua. Ya. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai ayat emas dan pengen sharing kepada umat lingkungan lain, dipersilahkan menuliskan di grup lingkungan ya, dipersilahkan pada hari kapan saja selama seminggu ini. Ya, sekali lagi Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 44, panjang sekali. Ya. Baik, terima kasih Bu Mahda dan umat sekalian. Marilah kita tetap selalu, bukan hanya tetap, selalu membaca kitab suci. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat malam Bu Mahda. Terima kasih.